Tidak ada yang menyangka bahwa tahun 2021 seolah seperti tahun perubahan dalam pola bisnis. Sebagian besar pengusaha dipaksa keadaan untuk menjalankan bisnis secara online dari rumah. Tahun ini memunculkan banyak kisah tentang perjuangan para pengusaha dalam beradaptasi dengan teknologi karena perubahan kebiasaan masyarakat atau beberapa orang yang dipaksa keadaan untuk menjadi pengusaha karena mengalami pemutusan hubungan kerja. Apakah kalian adalah salah satu dari pebisnis yang dipaksa keadaan untuk menapaki dunia maya atau memang sedari awal berbisnis sudah fokus pada jalur online? Apapun itu, yang patut disyukuri adalah kalian masih bisa mempertahankan bisnis dengan mengetahui satu kata kunci, yaitu adaptasi. Saya Tio dan selamat datang di Folder Bisnis. Adaptasi teknologi kini menjadi sebuah keharusan bagi pengusaha apapun untuk bisa melebarkan sayap dan meraih perhatian bagi calon konsumen secara lebih luas. Kini, hampir semua bisnis sudah menggunakan jalur internet untuk meningkatkan skala bisnisnya. Jadi, bisnis online tidak melulu bisnis tentang membuat website atau sebuah aplikasi ya. Bisnis apapun yang ketika pembeli dan penjualnya berkomunikasi dengan jalur internet, maka bisa kita sebut sebagai bisnis online. Nah, kita sudah merangkum nih khusus buat sobat bisnis semua dari beberapa sumber tentang 12 bisnis online yang populer dijalankan di tahun ini. Yuk, simak apa saja. 1. Dapur online. Di luar negeri dikenal dengan istilah ghost kitchen, tapi bukan dapur berhantu, melainkan bisnis makanan yang cukup dimasak dari rumah dan fokus pada layanan pesan antar. Kamu tidak perlu mempunyai tempat khusus dengan kursi dan meja seperti rumah makan pada umumnya. Cukup dengan mendaftarkan merek dagangmu ke perusahaan aplikasi layanan pengantar makanan atau membuat layanan pesan antar sendiri. Namun pilihan pertama lebih banyak dilakukan oleh pengusaha di dapur online. Dengan mendaftarkan bisnismu di layanan aplikasi yang sudah dikenal oleh masyarakat, peluang kamu untuk mendapatkan pelanggan akan lebih besar, meski kamu harus bersaing dengan banyak bentuk bisnis serupa yang bekerjasama dengan layanan aplikasi tersebut. 2. Toko buku online. Kalau dulu kita cuma tahu toko buku ya Gramedia atau Gunung Agung, maka sekarang kita tahu puluhan toko buku yang ada di Instagram dan beberapa aplikasi belanja. Bahkan beberapa penerbit kini langsung melayani pembelian buku sehingga akan memangkas biaya distribusi dan tentu harga buku jadi lebih murah. Di masa pandemi ini, orang banyak menghabiskan waktu di rumah dan membaca adalah salah satu pilihan untuk menghabiskan waktu di rumah. Sehingga kini popularitas toko buku online semakin meningkat. Dengan semakin banyaknya jumlah toko buku online, kamu juga harus bisa lebih berhati-hati dalam membeli. Jangan mudah tergiur harga buku yang murah karena biasanya itu adalah buku bajakan. 3. Jasa konsultasi kesehatan. Bagi orang yang cerdas, keterbatasan selalu menghadirkan peluang baru. Begitu pula pada dunia jasa konsultasi, khususnya konsultasi kesehatan. Kini banyak dokter atau psikolog yang membuka jasa konsultasi online karena masyarakat masih enggan untuk pergi ke layanan kesehatan. Konsultasi biasanya dilakukan dengan aplikasi video chat agar percakapan bisa dilakukan dengan lebih jelas. Khusus untuk konsultasi dokter biasanya hanya melayani konsultasi penyakit ringan seperti demam atau batuk. Karena untuk penyakit dalam atau yang sudah kronis tentu membutuhkan layanan secara tepat. Dalam hal ini layanan psikolog lebih fleksibel untuk dilakukan secara online. Asalkan kecepatan internet stabil, maka percakapan dengan klien akan lebih mudah dicerna dan dipraktekkan. 4. Jual pulsa. Jual pulsa adalah bisnis online legendaris yang muncul seiring dengan perkembangan penggunaan telepon genggam. Kenapa disebut bisnis online? Karena tentu transaksi pulsa dilakukan menggunakan handphone untuk terhubung dengan server operator.
Dengan semakin banyaknya pengguna smartphone dan meningkatnya aktivitas yang dilakukan secara online, pulsa merupakan kebutuhan wajib bagi masyarakat. Sehingga sebanyak apapun penjual pulsa, pasti mereka mempunyai ceruk konsumen tersendiri. 5. Kursus online. Internet membuat pola belajar menjadi lebih mudah, tidak terbatas ruang dan waktu. Seorang yang berada di Surabaya bisa saja belajar langsung dengan seorang mentor dari Jakarta dengan video chatting misalnya. Kamu yang punya passion dalam mengajar juga bisa tergabung dalam beberapa layanan kursus online sebagai pengajar atau membuka kursus online sendiri. Tentukan spesifikasi pengetahuan kamu, apakah tentang mata pelajaran sekolah seperti matematika, sosiologi, atau bahasa Inggris, atau kursus yang lebih bisa diikuti orang umum seperti kursus CorelDRAW, Microsoft, atau kursus membuat website. Yang penting adalah pastikan kamu menguasai hal tersebut sebelum memulai untuk membuka kursus online. 6. Jasa desain. Kalau kamu suka menggambar atau membuat sebuah desain, entah itu di atas kertas ataupun menggunakan aplikasi, ada peluang untuk kamu membuka jasa gambar desain bermodalkan media sosial. Kamu bisa memposting hasil gambar dengan memberikan penjelasan pada caption. Banyak anak muda yang sukses menjadi freelancer di bidang jasa desain ini. Dengan memanfaatkan media sosial atau website penghubung antara klien dan freelancer, ketepatan detail pengerjaan dan waktu adalah kunci agar kamu bisa memuaskan klien dengan hasil kerjamu. 7. Blogging. Bisa dibilang, blogging merupakan aktivitas populer sejak beberapa tahun yang lalu dan kini menjadi salah satu ide bisnis yang sangat menguntungkan. Cara mendapatkan uang dari bisnis ini pun sangat mudah, yaitu dengan membagikan beragam informasi, pengetahuan, serta hobi dan minat yang kamu miliki. Namun, kamu harus memiliki strategi blogging yang tepat agar bisa mendapatkan penghasilan tetap. Kunci sukses dari ide bisnis ini ialah dengan memilih niche atau topik yang tepat, baik itu dari informasi yang kamu bagikan dan target dari pembaca. 8. Jasa membuat website atau blog. Selain mengelola blog milikmu sendiri, kamu bisa juga menaruhkan jasa pembuat blog atau bahkan website untuk para pembaca blogmu. Pastikan tampilan blog kamu menarik ya, agar pembaca juga penasaran dengan desainnya. Sebenarnya membuat website dari blog ini sudah lebih mudah dengan banyak template yang disediakan secara gratis. Namun sebagian orang masih merasa kesulitan atau memang karena tidak mau ribet sehingga memutuskan untuk menggunakan jasa pembuat website. 9. Jasa content writer. Blog yang sudah kamu bangun itu bisa juga sebagai alat promosi jasa menulis konten blog. Jika ada orang yang tidak sempat membuat blognya sendiri, akan lebih banyak pelaku usaha yang tidak sempat dan tidak punya kemampuan untuk mengisi blog atau website mereka. Banyak membaca adalah kunci untuk bisa menjadi content writer yang profesional, karena kita tidak tahu klien yang akan datang memintamu untuk menulis tentang apa. Pastikan kamu mengetahui detail tentang tema website atau blog yang akan kamu tulis. Jika ternyata klien yang datang lebih banyak daripada yang kamu pikirkan, kamu bisa merekrut penulis lepas melalui website freelance, atau mungkin kamu mempunyai kawan yang jago menulis juga. Tidak menutup kemungkinan kamu akan bisa mempunyai agensi content writer profesional. Keren kan? 10. Jual sembako online. Pandemi ini menyebabkan sebagian orang mengalami penurunan pendapatan dan mengatur kembali neraca pengeluaran mereka dengan back to basic. Mempromosikan belanja untuk kebutuhan dasar untuk kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan atau perlengkapan kesehatan. Tentu, berjualan sembako atau bahan kebutuhan harian secara online dengan layanan pesan antar menjadi menarik untuk ditawarkan pada calon konsumen. Setidaknya dengan jangkauan antar pesanan radius 10 km, kamu bisa mendapatkan calon pelanggan yang strategis. Bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan dan buat sistem pre-order sehingga kamu bisa lebih mudah melakukan pencatatan dan pembelajaran barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen. 11. Jual barang kerajinan online.
Buat kamu yang memiliki keahlian dalam membuat berbagai barang kerajinan, maka hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara menjualnya melalui internet. Kerajinan handmade berupa hiasan dinding, taplak meja atau aksesoris dalam rumah merupakan barang favorit ibu rumah tangga yang tentu ceruk pasarnya sangat besar. Atau jika kamu melayani pembuatan kerajinan custom sesuai dengan pesanan, pasti akan jauh lebih menarik. Nah, biasanya sebagian besar orang bersedia membayar lebih untuk barang yang unik dan memiliki nilai seni tinggi. Karena alasan tersebutlah kamu bisa menetapkan harga yang lebih tinggi dari berbagai barang hasil kerajinan tanganmu. Yang terakhir, jual perlengkapan YouTuber. Setidaknya 2 tahun belakangan ini banyak sekali orang yang ingin mencoba peruntungan untuk menjadi konten kreator YouTube. Dengan semakin banyaknya orang yang tahu bahwa YouTube bisa menjadi ladang penghasilan, semakin banyak pula orang yang ingin membuat kanal YouTube kemudian mengisinya dengan konten yang kreatif dan unik. Untuk membuat konten tertentu diperlukan alat-alat elektronik yang menunjang pembuatan konten seperti mikrofon, audio mixer, kamera, stand mic, lampu, dan masih banyak yang lainnya. Minat untuk membuat kanal YouTube akan semakin tumbuh dan kamu masih bisa menangkap peluang bisnis untuk menjual perlengkapan YouTube. Nah, itulah 12 ide bisnis online yang merupakan hasil pengamatan kami di lapangan mengenai perubahan pola bisnis yang dilakukan oleh banyak pengusaha lama atau pengusaha baru untuk bisa tetap mendapatkan cuan di masa pandemi seperti ini. Semoga bisa menginspirasi sobat bisnis kalian dan tetap semangat. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Salam.